Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya dengan materi insya Allah terakhir untuk semester ini ya. Kita akan membahas tentang autentikasi ya, authentication untuk login menggunakan library JWT ya, Laravel. Nah, jadi kita kemarin sudah belajar ya banyak hal ya, mulai dari select ya, insert, update dan sebagainya. Itu semua sudah kita lalui dan sudah kita praktekkan ya. Nah, sekarang kita akan menuju ke praktek autentikasi ya. Nah, misalkan untuk menampilkan data ini syaratnya harus login dulu. Nah, kalau tidak login maka tidak bisa tampil. Atau menambahkan data syaratnya harus login dulu. Nah, kalau nggak login ya nggak bisa. Nah, itu namanya autentikasi ya. Jadi untuk keamanan ya. Oke, kita lanjut aja. Kita install dulu ya. Kita install dulu Composer, require Timon dan sebagainya ini ya. Kita copy aja langsung ya. Silakan dibuka materi JWT autentikasi Laravel ya, yang ada di LMS. Nah, ini kita copy aja. Nah, lalu kita akan buka cmd Nah, ini kita masuk ke program kita ya, Laravel. Jadi di sini cd. Oke, sekarang kita menuju ke sini ya, cd docs belajar Laravel 1 ya. Oke. Nah, sekarang ini kan kita akan proses penginstalan library-nya JWT ya. Nah, tadi kita copy ya sudah, sekarang kita paste. Nah, seperti ini ya. Oke, kita enter aja. Oke, di sini kita tunggu. Ini kalau ada tanda orange ya, warning from repo packages.org, you are using an outdated version of Composer. Jadi artinya Composer saya emang minta diupdate ya, harus diupgrade ke versi yang terbaru harusnya ya. Nah, ini belum saya upgrade ya, sudah pakai ini aja dulu saya. Ini tadi ada yang error orange ya. Ini barusan saya upgrade ya untuk komposernya, jadi biar menulisan nggak error sekalian jadi saya upgrade barusan tadi ya. Jadi sehingga ini insya Allah lancar. Tadi ada trouble kalau misalkan nggak diupgrade, kayaknya emang tidak bisa ya. Nah, sekarang ini sudah normal ya, upgrade yang terbaru. Nah, ini sudah selesai ya. Tandanya seperti ini, artinya kita sudah selesai mendownload dan menginstal library JWT Laravel. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah kita install, nah kita akan lanjut tutorialnya di sini. Jangan lupa setting sesuai dengan settingan database kalian. Nah, kan kita akan menggunakan program yang sudah kita buat, kita bangun yang lalu ya. Nah, jadi otomatis kita sudah men-setting .env nya. Nah, sekarang berikutnya lalu buka config.php. Oke ya. Kita cek yang setting env ya, biar mungkin kalian kalau misalkan belum tahu bisa lihat. Nah, di sini env nya seperti ini punya saya. Nah, ini ya.
Nah, MySQL localhost belajar Laravel root ya. Kita setting dulu databasenya ya. Oke, berikutnya lalu buka config garing app.php. Nah, di sini kan kita edit ya di config garing app.php. Config ini config ya app.php ini. Nah, lalu di bagian provider tambahkan satu baris kode seperti ini. Udah, kita copy aja ya. Kita copy. Nah, di bagian provider ya, kita cari provider. Nah, ini ada provider ya, taruh aja, terserah di bawah, di tengah, monggo aja, sama, terserah sama saja ya. Nah, oke, kalau sudah selesai lanjut di bagian aliasis tambahkan 2 baris kode berikut ini ya. Kita copy aja semua ini ya, bagian aliasis ya. Ini ada aliasis ya. Oke, kita paste. Nah, sudah kan? Oke. Nah, sekarang setelah itu publish JWT package-nya dengan mengetik perintah ini. Nah, jadi setelah ngedit yang tadi config app.php, ini jangan lupa disimpan ya. Nah, lalu setelah itu publish JWT package dengan ketik ini ya, copy aja semua ya, copy, lalu kita taruh di PHP di CMD di sini, kita paste di sini ya. Nah, ini langsung di enter aja. Nah, jadi artinya di sini publishing complete ya. Nah, kalau sudah selesai lalu buat JWT out secret-nya dengan mengetik perintah ini. Nah, ini kita copy juga ya, kita copy taruh di sini. Nah, enak kan, gampang, tinggal copy paste. Nah, sudah selesai lalu kita menuju ke sini. Setelah itu buka file model user. Nah, kan di sini kan kita dulu sudah migration kan ya, sudah kita migrate ya, dan di dalamnya phpMyAdmin ya, di phpMyAdmin sini kan kita sudah punya di sini kan ada belajar Laravel ya, tabelnya kita sudah punya users. Nah, user berarti nanti kita nggak perlu migrate ya, karena migrate itu kan untuk mengebult database dalamnya database ya, ke create tabel. Sini kita sudah punya tabel. Nah, kita menuju ke model user, lokasi filenya ada di app.user.php. Nah, kayak gini, jadi nanti ini copy paste aja semua ya. Nah, kan intinya scriptnya sama nanti. Nah, ini copy paste saja semua ya. Kalau misalkan tidak di copy paste monggo aja, nggak apa-apa. Yang penting di sini harus sesuai ya, kayak gini-gini harus sesuai. Oke, langsung kita paste di user di sini semua aja. Paste. Nah, seperti ini ya. Nah, bedanya ya bisa kamu selidiki ya, bedanya apa. Di sini ada JWT subject dan sebagainya. Nah, di sini ada tambahan ini ya, ada tambahan get JWT identifier, get JWT custom claims. Nah, ada tambahan itu kalau misalkan kamu mau melihat perbedaannya dari sebelum sampai sesudah ya. Oke, lanjut. Nah, di sini migrate ya, karena di punya kita sudah ada tabel user ya di phpMyAdmin, maka kita saya di sini tidak perlu PHP Artisan migrate ya, karena di sini sudah ada users. Tapi kalau punya kamu yang belum ada tabel users ya monggo. Atau kalau misalkan memang saya kepingin migrate juga biar prosesnya sempurna ya wes, jadi di sini nanti kamu hapus ya, jadi user ini kamu hapus karena sudah ada, maka ini saya hapus ya. Jadi sekalian aja kita migrate juga ya, kita hapus. Oke, user kita hapus.
Nah, oke, hilang ya. Nah, baru kalau emang mau migrate, maka tadi sudah dihapus ya, kita jalankan, kita copy, taruh di sini. Nah, sudah kan ya, nothing to migrate. Nah, kita cek apakah sudah ada. Oh ya, nggak ada. Oke, ternyata di sini kita ketika kita migrate, di sini kan sebenarnya kita sudah migrate ya. Jadi kalau misalkan kita migrate tidak akan bisa karena di sini sudah dimigrate semua. Nah, supaya ini bisa migrate users ya ini ya. Nah, maka ini harus kita harus kita hapus dulu ya, yang tadi ya. Coba kita ini ya, kita migrate, coba kita manual dulu, kita migrate users table dulu aja ya, coba ya. Nah, ini kita gini ya, berhubung sebenarnya sebelumnya sudah kita migrate, maka secara otomatis kita migrate lagi itu tidak akan bisa ya. Nah, kalau misalkan kita mau migrate lagi, mengulang dari awal lagi, maka cukup kita menggunakan PHP Artisan Migrate Refresh. Maka secara otomatis akan migrate mulai dari awal ya. Gitu. Jadi mulai dari awal dan semuanya akan ke migrate semuanya ini. Nah, di sini ada nah ini ya. Sini ada folder migration. Nah, ini ada migrationnya banyak ya. Jadi kalau kita migrate refresh, maka secara otomatis akan mengulang kembali migrate mulai dari awal ya. Nah, ya gitu, intinya kita migrate mengulang lagi lah intinya ya. Jadi sebelumnya sudah migration akan dihapus dan akan dimigrasi ulang. Nah, kayak gitu ya kalau refresh ya. Nah, maka kita PHP Artisan Migrate Refresh. Maka secara otomatis di sini akan ada keterangan rolling back ya. Nah, seperti ini. Jadi artinya migrate yang sudah lalu itu dihapus dan akan dimigrasi ulang. Kayak gitu, itu namanya refresh. Nah, sehingga di sini akan muncul kembali yaitu yang namanya users ya, ini. Nah, itu ya. Oke. Tapi kalau memang belum pernah dimigrate, ya udah langsung aja PHP Artisan Migrate. Secara otomatis akan muncul tabel-tabel di sini. Tapi kalau sebelumnya sudah dimigrate, ya maka silakan dimigrate .2 refresh ya. Jadi biar termigrate ulang ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, migrate sudah selesai. Lalu buat user controller untuk membuat fungsi register dan login. Nah, dengan mengetik perintah ini ya. Jadi kayak seperti biasa kita membuat membuat controller itu ya. Nah, PHP Artisan Make Controller User Controller. Oke, sukses. Nah, setelah itu buka user controller di bagian folder ini. Kita buka ya. User controller. Nah, ini ya. Dan buka isi controller seperti ini. Nah, ini kita copy aja. Ini kita copy semua ya. Oke, paste di sini. Dan ini user control ini sudah disesuaikan dengan tabel user tadi ya, yang sudah kita migration.
Nah, yang mana di dalam tabel user ada name, ada email, ada password, ya, ada confirm sebagainya. Nah, ini semuanya ada. Oke. Sudah, kalau sudah selesai, setelah itu buat book controller untuk mengecek mengimplementasikan JWT out yang kita buat tadi dengan mengetik perintah ini. Nah, kan kita sebenarnya sudah punya yang namanya controller atau yang sudah kita praktekkan kemarin ya, mulai dari ini ya, kelas, siswa, home dan sebagainya, ini kan kita sudah punya. Nah, mungkin kita bisa praktekkan dari kontrol ini aja ya. Oke. Nah, ini sudah ya, ini sudah. Jadi seperti biasa ini ya, kontrolnya seperti biasa. Coba nanti untuk pencegahan, kalau misalkan belum login, maka ada di routes ya. Ada di routesnya, bukan ada di controllernya. Oke. Nah, berikutnya ini. Setelah itu buat JWT middleware dengan mengetik perintah ini. Jadi sekarang kita akan membuat middleware ya, file middleware yang mana nanti akan kita isi middleware-nya. Nah, middleware-nya ini fungsinya adalah untuk mencegah dia sudah login apa belum. Artinya mengecek ya, dia sudah login apa belum. Kalau sudah login maka diperbolehkan, kalau belum login ya maka disuruh login atau tidak bisa mengakses. Kita buat middleware ya. Oke, sukses. Nah, setelah itu edit up HTTP middleware JWT middleware yang sudah kita buat tadi ya, seperti di bawah ini. Ya udah, copy paste. Middleware-nya ada di mana? Nah, ini ada ini ya. Middleware. Nah, yang sudah kita buat tadi ini JWT middleware. Nah, ini kita paste aja langsung di sini ya. Kita hapus, kita replace menjadi seperti ini. Nah, ini yang tadi ya, gunanya untuk mengecek dia statusnya tokennya valid atau tidak ya. Kalau valid ya maka bisa menjalankan, kalau tidak valid ya maka tidak bisa menjalankan perintah yang di dalam script control tadi ya. Oke. Nah, kalau sudah selesai, disimpan dulu ya, jangan lupa semuanya ya disimpan. Nah, sudah. Berikutnya setelah itu edit kernel.php. Nah, di sini up http kernel di bagian root middleware. Nah, ini kita copy aja. Ya, kernel di bagian root middleware. Kita cek kernel. Ini ada kernel ya. Yang di ini ya. Nah, ini kernel. Nih. Ya, sejajar dengan middleware controller ya. Nah, ini kita cari root middleware ya. Nah, ini root middleware. Nah, di sini kita tambahkan ya. Nah, namanya adalah JWT verify. Nah, di sini ini namanya adalah variabelnya ya. Ini semua sebenarnya itu adalah variabelnya, yang mana nanti variabel ini akan kita panggil di controller, bukan di routes ya. Jadi nanti di routes itu akan kita panggil ini untuk mengakses controller yang akan kita akses nanti. Nah, jadi melalui ini ya. Nah, ini akan mengakses middleware yang sudah kita buat tadi. Dia tokennya valid maka bisa menjalankan. Kalau misalkan tokennya nggak valid ya maka tidak bisa menjalankan controller yang di dalam routes itu ya. Itu alurnya seperti itu. Disimpan. Oke, lalu di sini, nah ini yang inti ya. Lalu buat routing di routes api.php. Nah, coba sekarang kita akan membuat
ini ya, membuat routes yang intinya yang belum kita punya ya. Kalau book ini kan nanti akan kita buat pakai controller kita sendiri ya. Yang intinya yang belum punya itu adalah login sama register ya. Kita pakai ini, kita copy. Kalau yang ini kan kita pakai controller kita sendiri, book all sama. Nah, ini nanti habis ini kita praktekkan yang ini ya. Sekarang kita coba yang register sama login. Kita menuju ke routes API. Nah, di sini ya. Nah, kita taruh di mana aja terserah sebenarnya ya. Taruh sini juga boleh. Oh, jangan taruh sini lah. Nah, ini ya register. Nah, ini namanya nanti register user controller yang tadi memanggil controller yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini ya user controller ya, lalu register. Lalu untuk login, maka memanggil user controller lalu login. Nah, oke, kita uji dulu ya sebelum kita menuju ke middleware. Kita bisa mendapatkan token apa enggak dengan ini. Oke, kita cek dulu yang bawahnya. Setelah itu ketik perintah ini jika file Laravel tidak berada di folder htdoc ya. Oke, kan di sini berada di htdoc kan, berarti nggak perlu pakai artisan shell. Oke, langsung saja kita cek register ya, simpan dulu. Oke, sekarang kita buka Chrome apps. Nah, di sini kita akan coba ya. Saya hapus dulu. Oke, kita coba di sini register. Post. Nah, localhost garing belajar Laravel 1 garing public garing API garing register. Oke, gitu ya. Nah, di sini kita akan membuat username, password. Kita cek dulu. Register. Kita cek dulu kolom-kolomnya ya. Kolom-kolomnya yang wajib diisi gimana ya? User. Oh, yang wajib diisi cuman ini ya, nama, email, password ya, available. Oke, kita isi nama, email, password. Nama, oh name, sorry. Kita coba bikin send, hasilnya gimana. Nah, apa ini? Email, the email is required. Oh, email ya harus. Password must be 6 karakter. Password confirmation doesn't match ya, berarti di sini kita membutuhkan email ya. Oh sorry, ini email bukan username ya, email. Di sini email @gmail.com. Passwordnya harus 6 1 2 3. Name-nya oke. Nah, di sini ada yang namanya confirmation password. Confirmation password ya. Di sini password. Oh, sorry. Password confirmation. Balik.
authorization within 23. Cek. Nah, ya, sukses. Di sini kita mendapatkan token ini ya. Nah, user, nama, name, Bidin, email, ini updated, credit. Nah, kita sudah mendapatkan token ini. Nah, token ini akan kita gunakan untuk login ya. Akan kita gunakan untuk login. Oke, sekarang kita coba login ya. Host, localhost, belajar Laravel 1, public API login. Sini kita membutuhkan email, password. Di emailnya bidin@gmail.com, passwordnya bidin123. Ini kan ya. Oke, kalau sudah pencet. Nah, jadi di sini kita tadi register sudah bisa ya, sudah terdaftar di sini ya. Nah, kita cek aja di sini di database-nya ya. Nah, ada kan? Ya, ini ya. Ini ada Bidin, email, email verified nggak ada, passwordnya sudah terenkripsi otomatis. Nah, kalau sudah, kita sudah login, sudah bisa mendapatkan token. Nah, token inilah yang nanti akan kita gunakan untuk mengakses controller yang sudah kita buat itu ya. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan header ya. Kita akan menggunakan header authorization ya. Tokennya kita taruh situ. Oke, nah sekarang berikutnya kita akan coba ya. Kita akan coba mengakses ini. Nah, mengakses yang mudah-mudah aja dulu ya, yang get aja. Nah, kalau get ini kan masih bisa diakses ya. Kita coba ya. Kita coba dulu get siswa apakah masih bisa. Get siswa ini kan. Nah, bisa kan ya? Karena belum belum dikasih middleware ya, belum dikasih verify untuk login, belum dikasih autentikasi ya. Nah, sekarang kita lanjut di modul. Nah, cara untuk agar kontrol tadi bisa dibuka dengan cara login, syaratnya harus login, maka kita tambahkan ini ya. Nah, jadi di kontrolnya kita tambahkan ini pana ini ya, pana middleware JWT verify. Nah, JWT verify yang sudah kita buat tadi ya di kernel tadi ya, dan namanya JWT verify. Nah, ini ya, di sini kita tambahkan di sini di ujung. Oh, kebanyakan. Nah, ini middleware JWT verify. Nah, sekarang kita akan simpan, lalu kita jalankan di sini. Nah, status authorization token tidak ditemukan, alias belum login, alias belum login. Tadi kan saya sudah login, tapi nggak bisa karena tokennya belum dimasukkan ke dalam ini ya. Jadi nanti di program ini nanti akan kita beri akses yang namanya header ya. Ini ya header ya. Nah, di sini kita akan namakan kolomnya, kita namai authorization ini ya. Lalu token yang sudah login tadi ya, ini login kita copy, taruh di sini. Nah, taruh di sini ya. Oke, kita taruh di sini, kita send. Oke, bisa ya. Ini ada yang ngancrit tadi ya, bearer ya. Kita kasih bearer spasi token yang sudah kita dapat tadi login tadi ini. Kita kasih bearer ya, ini
mirror seperti itu. Nah, bisa kan tampil? Ya, seperti itu caranya ya. Nah, yang lain gimana? Coba yang lain. Misalkan get kelas. Nah, kita tambahin aja. Nah, di sini kita copy dulu. Kita kasih ini get. Datanya nggak ada. Tapi bisa ya, tampil ya datanya ya. Apa namanya? Data ini tampil. Kalau misalkan ini tidak ada ya. Nah, maka tokennya tidak ditemukan. Tapi kalau kita pakai ini, maka datanya emang kayaknya kosong ya datanya ya. Datanya kosong. Kita cek. Get siswa kelas. Mungkin bisa jadi kosong ya. Kita cek yang lain. Nah, coba kita cek yang lain. Coba insert kelas. Insert kelas ya. Nanti post. Insert kelas. Ada nggak yang dulu-dulu? Nggak ada. Oke lah, kita buat. Localhost belajar Laravel 1 public tapi insert ya, insert kelas ya. Oke, kolom-kolomnya kita cek dulu di PHP admin. Nama kelas, kelompok, deskripsi. Nama kelas, kelompok, deskripsi. Nama kelas, kelompok, deskripsi. Oke, kita isi RPL 6. Ini RPL 6. Oke, kita coba send. Nah, authorization not found. Kalau misalkan ini saya hapus, apa yang terjadi? Nah, 1 artinya datanya masuk. Nah, datanya masuk kan ya. Ketika saya kasih ini, maka tidak bisa melakukan tindakan, alias harus minta login ya. Nah, tadi kan sudah login, tokennya sudah ada, ya tinggal copy paste saja. Nah, di sini kita taruh di header sini namanya authorization ya. Jangan lupa mirror. Oh. Mirror. Oke. Nah, 1 kan ya. Berarti datanya sudah masuk. Nah, ada 2. Oke, kita cek lagi di bawahnya ini semua cuma uji coba semua ya. Di bawahnya semua uji coba pakai Postman ya. Seperti itu caranya untuk menggunakan JWT Laravel ya. Silakan kamu praktekkan sampai bisa ya. Kalau memang tidak bisa, silakan tanya
WA, di grup boleh, di Japri boleh, monggo ya, saya akan semaksimal mungkin untuk membantu ya. Tetap berusaha ya, jangan sampai mudah menyerah. Nah, setelah kamu praktek ini, maka nanti akan ada yang namanya tugas menanti kamu ya. Karena di sini nanti akan ada ujian semester ya, insya Allah yang akan diselenggarakan di akhir November ya. Ya, silakan segera mempelajari ini semua. Yang tugas-tugas yang belum, yang kemarin, yang dulu-dulu, silakan dikerjakan, dikumpulkan di classroom yang sudah saya set yang dulu-dulu ya. Silakan ya. Mungkin gitu dari saya. Semoga kalian bisa menerima materi ini dan bisa mempelajarinya, dan sehingga kalian bisa membuat program dengan menggunakan JWT Laravel. Oke, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.